warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada mata kuliah pada siang hari ini, marilah kita baca doa masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, ini di-record gak ya? Record aja kayaknya. Sama kelompok atau sama PJ biasanya? Kelompok kayaknya kalau di Meet biasanya yang bikin link deh, yang record. Oke. Oke, makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Salistina selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini saya Alifia Nur Afifah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai perkembangan kreativitas. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan kelompok anggota saya, yaitu ada Amelia Putri, NIM 02, lalu ada Siti Mesyara, NIM 15, selanjutnya ada Maya Srinati Siregar, NIM 26, selanjutnya saya sendiri Alifia Nur Afifah, NIM 42, dan selanjutnya ada Nabilah, NIM 46. Sebelum lanjut ke materi, kita nonton video dulu ya. Maaf sebelumnya, apakah suaranya sudah terdengar? Tunggu sebentar ya teman-teman, soalnya ada kendala.
Ini emang nggak ada suaranya atau gimana ya? Sebenarnya ada, cuma kayaknya ada kendala deh. Ini tuh Kayaknya share-nya salah deh. Harusnya share tab. Kalau share mau tab. share sound Yang- itu di share tab. Mungkin bisa langsung ke sumbernya langsung di YouTube. Jadi bisa ada suaranya. Jadi kalau di share tab tuh ada share soundnya. Kalau di jendela gini nggak bisa. Oke, makasih ya. Sebentar lagi didiskusikan dengan kelompok dulu ya. Oke. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future
or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream. Countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Nah, kita kan udah nonton videonya ya. Sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian kreativitas yang akan disampaikan. Yang akan disampaikan oleh Amelia. Kepada Amelia, disilakan. Terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian kreativitas.
Kreativitas adalah kombinasi dari inovasi, fleksibilitas, dan sensitivitas yang membuat seseorang mampu berpikir produktif berdasarkan kemampuan pribadi dan kepuasan lainnya. Selain itu, kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikan suatu hal baru. Selanjutnya, apa aja sih itu contoh-contoh dari kreativitas? Contoh-contoh kreativitas yang dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari itu diantaranya yang pertama yaitu ada pemanfaatan buku bekas tebal. Buku bekas yang tebal ini juga tidak luput dari kreativitas. Ia dapat dijadikan pot, yaitu dengan melubangi bagian tengah buku, kemudian menambahkan media tanam seperti tanah. Pot buku tebal pun siap dijadikan hiasan cantik di sudut ruangan. Yang kedua itu ada roda sebagai gantungan baju. Benda yang rusak seperti roda sepeda dapat dimanfaatkan sebagai gantungan baju. Roda sepeda yang tak terpakai bisa digantung pada tiang yang tinggi untuk menjemur baju. Untuk contoh yang ketiga yaitu ada pengubahan fungsi drum. Drum bisa diubah fungsinya dengan kreativitas. Misal dengan menjadikannya sebagai bangku cantik di ruang tamu. Tentu perlu proses kreativitas di dalamnya seperti melakukan pengecatan ulang, memberi ornamen cantik, hingga jadilah bangku yang indah. Untuk contoh yang terakhir yaitu ada pembuatan kebun vertikal dengan botol bekas. Langkah yang ini diambil karena sempitnya lahan untuk berkebun, terutama di kawasan yang padat penduduk. Selanjutnya ada perkembangan kreativitas anak. Setiap anak mempunyai kreativitas yang berbeda-beda karena anak memiliki karakter dan lingkungan yang berbeda-beda. Dalam mengasah dan meningkatkan kreativitas anak sejak dini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu terdapat 6 cara. Yang pertama ada melatih pola pikir anak. Jadi jika ingin mengembangkan kreativitas dan keterampilan anak secara bersamaan, langkah yang pertama harus dilakukan yaitu menanamkan mindset yang tepat untuk melatih pola pikirnya. Yang kedua itu ada buat agar anak mau belajar, mengamati, dan bertanya. Pada fase ini, coba pancing rasa ketertarikan anak terhadap suatu hal. Maka anak akan mulai menggunakan imajinasinya dan mulai menggambarkan apa yang ada di pikirannya. Untuk yang ketiga, berikan contoh atau inspirasi. Cara ini juga akan memancing rasa penasaran mereka dan membuat mereka melakukan. Semakin sering mereka berlatih, semakin terasa juga kreativitasnya. Untuk yang keempat yaitu ada sediakan fasilitas pendukung. Untuk mendukung daya kembang kreativitas anak sejak dini, disarankan agar mencoba memberikan apa yang dibutuhkan mereka. Untuk yang kelima itu ada biarkan mereka melakukannya sendiri. Jadi biarkan anak melakukan dan mencari jalan keluarnya sendiri terlebih dahulu. Berikan waktu pada anak agar mereka bisa mengembangkan kreativitasnya sesuai versi mereka sendiri. Dan yang terakhir itu ada beri apresiasi terhadap hasil karya anak. Jadi itu memberikan pujian dan saran yang membangun akan membuatnya semakin percaya diri dan tahu hal apa yang bisa diperbaiki dibandingkan bila hanya memarahinya. Dengan begitu, anak akan lebih termotivasi karena merasa ada orang-orang yang mendukung apa yang dia lakukan dan ia berusaha. Dan kan jadi itu anak itu kan ada yang mendukung dan akan berusaha dia lebih baik lagi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amelia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada tahap-tahap kreativitas. Nonton video lagi ya. Setiap orang pasti punya sisi kreativitas yang berbeda-beda. Tapi dalam berkarya, kamu pasti melakukan sesuatu hal yang sama, yaitu proses kreatif.
karena proses kreatif itu sendiri berkaitan dengan menggali ide. Dalam proses kreatif itu sendiri, ternyata ada tahapannya loh, dan tahapan inilah yang mempengaruhi hasil karyamu. Dalam merangsang gagasan baru, tentunya butuh proses yang disebut proses kreatif. Proses kreatif berarti keleluasaan pengembangan ide-ide secara bebas. Jadi, bukan hanya sebatas bagaimana menghasilkan sesuatu aja ya, geng. Makanya, proses berpikir kreatif itu sendiri ada tahapannya loh. Dan setiap tahapan bisa saja dilakukan berulang-ulang karena ada yang namanya trial and error. Apa aja sih tahapan-tahapannya dalam proses kreatif? Yuk, simak terus. Tahap proses kreatif yang pertama adalah persiapan. Tahap ini dimulai dengan menyerap informasi sebanyak mungkin. Misalnya, kamu ingin menggali ide soal aliran seni rupa, berarti kamu bisa datang ke pameran seni rupa. Experience itu yang akan melekat di benak kamu, dan kamu juga bisa mencatatnya. Tahapan yang kedua adalah inkubasi. Ini merupakan step yang paling penting. Terkadang bisa memakan waktu berhari-hari, karena ini bukan sesuatu yang bisa diburu-buru. Kamu dapat membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang selama ini membuat kamu lelah untuk membantu kamu untuk menyusun pikiran yang masih bercabang. Alam bawah sadar kamu mulai bekerja untuk mengolah informasi menjadi ide baru, sehingga lebih mudah untuk menemukan ide-ide baru yang lebih fresh dan memiliki kolerasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah insight, atau bisa dibilang tahap pencerahan. Karena pemahaman kita sudah meningkat, semua ide-ide mulai muncul untuk saling melengkapi dan menyelesaikan suatu permasalahan. Terkadang, ide brilian tersebut bisa muncul tiba-tiba, kayak ilham dari Tuhan. Ini terjadi karena alam bawah sadar kamu pada tahap-tahap sebelumnya sudah memilah-milah manakah informasi yang menarik dan punya value. Jadi, kalau sudah di tahap ini, jangan lupa untuk catat ide kamu supaya nggak lupa ya. Tahap berikutnya adalah evaluasi ide. Di sini, kamu memerlukan kritik untuk refleksi diri. Apakah ideku layak untuk direalisasikan? Apa saja sih yang masih kurang? Bagaimana cara mematangkannya? Kamu juga bisa meminta bantuan teman, keluarga, atau rekan lainnya. Setiap orang punya cara pandang masing-masing, sehingga semakin banyak masukan, maka semakin banyak pula ide-ide baru yang kamu dapatkan dari hasil evaluasi. Tahap yang terakhir adalah elaborasi. Disinilah kamu melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Elaborasi adalah tahap mengerjakan secara cermat dan tekun. Di tahap ini, akan memakan banyak waktu dan tenaga. Begadang semalam pun jadi hal yang wajar. Yang terpenting adalah kamu bisa menyelesaikan sampai benar-benar selesai dan gak berhenti di tengah jalan. Banyak orang yang menyepelekan proses kreatif. Padahal tahap pertama dan kedua adalah yang paling fatal jika dilewatkan begitu saja. Tahap persiapan adalah tempat untuk mencari hal-hal menarik bagi kamu. Tahapan proses kreatif ini emang gak harus kamu ikuti persis dengan kaku ya. Tapi buat kamu yang mengalami kesulitan untuk fokus, panduan ini bisa membantu kamu loh, supaya bisa bekerja secara efektif. Mulai sekarang, jangan lewatkan tahap proses kreatif sebelum merealisasikan karya ya. Sampai jumpa di video-video Kreatipedia lainnya, geng. Jangan lupa di subscribe, di like, Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Maisaroh. Kepada Mai, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Ya, sebelumnya kan sudah ada yaitu mengenai tahap-tahap dari kreativitas. Nah, ini ada juga tahap-tahap kreativitas menurut beberapa ahli. Kemudian tahap-tahap yang menurut beberapa ahli itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua inkubasi, yang ketiga iluminasi, dan yang keempat itu verifikasi. Tahap persiapan ini merupakan tahap awal yang berisi kegiatan pengenalan masalah, pengumpulan data informasi yang relevan, melihat hubungan antara hipotesis dengan kaidah-kaidah yang ada, tapi belum sampai menemukan sesuatu
baru menjajaki kemungkinan-kemungkinannya. Kemudian yang kedua yaitu inkubasi. Inkubasi ini merupakan tahap menjelaskan, membatasi, dan membandingkan masalah. Dengan adanya proses inkubasi ini, diharapkan ada pemisahan mana hal-hal yang benar-benar penting dan mana yang tidak, mana yang relevan dan mana yang tidak. Kemudian yang ketiga yaitu iluminasi. Tahap ketiga ini merupakan tahap mencari dan menemukan kunci pemecahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu verifikasi. Tahap verifikasi merupakan tahap mentes dan membuktikan hipotesis apakah keputusan yang diambil itu tepat atau tidak. Next. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas. Next. Menurut Amabil menyatakan ada 4 mengenai faktor yang mampu mempengaruhi kreativitas. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu bisa terdiri dari pendidikan formal dan informal. Dengan adanya pendidikan formal dan informal ini mampu mempengaruhi keterampilan atau kreativitas seseorang sesuai dengan bidang dan masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian ini berhubungan dengan disiplin diri, kesungguhan dalam menghadapi, dan kemandirian. Dengan adanya faktor-faktor karakteristik kepribadian ini, mampu mempengaruhi individu dalam menghadapi masalah. Jadi, dengan adanya masalah ini, individu tentunya akan menemukan ide-ide yang kreatif untuk mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik sangat mempengaruhi kreativitas seseorang, karena motivasi intrinsik dapat membangkitkan semangat individu untuk belajar sebanyak mungkin, menambah pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian dengan adanya motivasi intrinsik ini, seorang tersebut mampu memecahkan masalahnya dengan luas dan mencetuskan ide-ide yang orisinil dan mampu mengolaborasi ide. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan sosial. Di lingkungan sosial itu tidak adanya tekanan-tekanan dari lingkungan sosial seperti pengawasan, penilaian, maupun pembatasan dari pihak luar. Jadi tidak ada pembatasan mengenai seseorang untuk bisa kreativitas gitu. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Mahisara yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Pada Nabila, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada faktor-faktor, mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas ke dalam 2 kelompok, yaitu ada faktor yang mendukung sama faktor yang menghambat. Faktor yang mendukung yaitu pertama itu ada situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan. Terus yang kedua ada situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya banyak pertanyaan. Situasi yang ketiga itu situasi yang dapat mendorong dalam menghasilkan sesuatu. Selanjutnya situasi yang keempat itu situasi yang mendorong kemandirian dan bertanggung jawab. Terus ada faktor-faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang menghambat ini yaitu tidak menghargai terhadap fantasi dan hayalan, terus otoritarianisme, terus ada diferensiasi antara bekerja dan bermain, terus yang terakhir kurang bermain dalam melakukan eksplorasi. Selanjutnya yang kelima itu ada karakteristik kreativitas. Karakteristik kreativitas itu mengemukakan ciri-ciri aptitude dan non-aptitude. Nah, ciri-ciri aptitude ini merupakan ciri yang berhubungan dengan kognisi atau proses berpikir, yaitu ada flexibility atau keluasan berpikir.
Flexibility ini yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam cara dalam mengatasi masalah, kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pikiran. Selanjutnya yang kedua itu ada fluency. Fluency yaitu kelancaran berpikir. Fluency ini yaitu kesigapan, kelancaran untuk menghasilkan banyak gagasan secara cepat. Dalam kelancaran berpikir yaitu ditekankan adalah kuantitas bukan kualitasnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada originality atau keaslian berpikir. Originality ini kemampuan untuk mencetuskan gagasan-gagasan unik atau asli dari pikiran kita sendiri. Selanjutnya yang terakhir itu ada elaborasi. Elaborasi ini itu kemampuan untuk melakukan hal yang detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga lebih menarik. Atau perasaan, motivasi atau dorongan dari dalam diri untuk berbuat sesuatu. Sikap, ciri-ciri kreativitas menurut Desmita ini antara lain ada yang pertama itu mempunyai daya imajinasi yang kuat, lalu yang kedua itu senang mencari pengalaman baru, yang ketiga memiliki inisiatif, yang keempat mempunyai minat yang luas, yang kelima selalu ingin tahu, yang keenam mempunyai kebebasan dalam berpikir, ketujuh mempunyai kepercayaan diri yang kuat, yang ke-8 mempunyai rasa humor, ke-9 penuh semangat, dan yang terakhir berwawasan masa depan dan berani mengambil resiko. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada sikap orang tua yang menunjang dan tidak menunjang perkembangan kreativitas anak yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Nah, peran orang tua yang menunjang yaitu memberikan fasilitas untuk perkembangan anak, misalnya sekolah, les, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menjaga daya tahan tubuh anak dan kesehatan anak baik secara fisik maupun mental. Dan yang ketiga adalah menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkannya. Dan yang tidak menunjang yaitu mengabaikan perkembangan anak. Selanjutnya ada tidak memberikan fasilitas untuk perkembangan anak, lalu tidak memberikan kebebasan kepada perkembangan anak. Oke, selanjutnya nonton video lagi ya. Your son is a failure. He's barely passing my class, and with grades like this, I'm just not sure what kind of future he's gonna have. What do you have to say for yourself? You're supposed to graduate this year. Listen to Mr. Johnson. What kind of future do you think you're gonna have? With all due respect, don't call me a failure. Failure is an event, not a person in fact. And you talk about the future, Mr. Johnson, but you're not preparing us for that. Excuse me? Just listen to what I'm saying. This should be good. Would you agree that in the future, most careers will become automated? Yeah, so? So the people who succeed will have to be curious, innovative, with resilience to adapt to new changes. What's your point? My point is, the focus in this school is not on that. It is on regurgitating information and test taking, and that's just real. But in today's world, creativity is the most important leadership skill. Oh, that's how you feel. You don't have to believe me, but maybe you will believe the 1,500 executives who recently said creativity is the most important leadership skill. See, pretty soon, no one will be hired because of what they know. Because who cares what you know or if you've memorized a fact? We've got Google and Siri for that. In the future, people will be hired because of what they can do with their knowledge.
Can they creatively solve real world problems, not just follow instructions or directions and bubble in multiple choice questions? So Mom, that's why I'm stressed, because these robotic tasks we learn in school should stop. Because no one can do a robot's job better than a robot. Billionaire founder of Alibaba, Jack Ma, said that we should not compete with artificial intelligence, but instead focus on developing unique human intelligence. Mr. Johnson, drills are for teeth, not the human mind. So these repetitive knowledge-based tasks we must leave behind. Or in the future, you're gonna find a lot of people graduating out of your class right into the unemployment line. See, many top companies today don't look at grades. Mom, that old way is expiring. Google has been quoted as saying GPAs are worthless criteria for hiring. Founder of Tesla, Elon Musk, agrees. So I say this with unease and sorrow. If you continue to teach today as you taught yesterday, then you rob us students of tomorrow. Mr. Johnson, I'm gonna keep it real with you. Sometimes sitting in your class is tough. I'm constantly thinking, if I don't look up at the clock, maybe it'll speed up. So I listen to you do my work and pay attention, feeling like an hour had to have gone by, but it was only 3 minutes. So if you wonder why we're bored in class, look, you wanna get a kid to hate reading? Give them this, a school textbook. And some people think it's our fault, and that hurts me. They say you can lead a horse to water, but you can't make him drink. And to that I say no. Firstly, you can put salt in that horse's hay and make him thirsty. And if you bring joy in your classroom, you can make any bad student nerdy. As he or she discovers the beauty of truly learning, Mr. Johnson, I mean no disrespect. You have the most important job on this planet. You build, create, and save lives. But if you really care about my future, like you say, then you have to fully commit and ask yourself honestly, how do I prepare a child for a future that doesn't yet exist? Here's a hint. The answer is not found in this. It's using this and this. See, in the future, we will need more passion and compassion. People with inspired hearts and wisdom to uplift this planet. And Mom, I love you, but can I be real? Go ahead. You want to know one of the biggest factors for childhood success? It's not IQ. It's family meals. And we haven't had one of those in a while. See, I know sometimes you don't feel proud, because I may not be a straight A student, but I'm not stupid. These tests may be 70% of my grade, but they're 0% of my future. But don't worry, I'll pass this class and get through this. But I need you to give me the space I need to be me and live true. Because the best feeling in the world is that your own parents get you. There's a passage in a book called The Prophet by Khalil Gibran. And if you don't mind, I'd love to share it with you. Go ahead. See, he says, your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, they do not belong to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow. So Mom, I'd appreciate it if you give me the love that I need to pursue my dreams. See, if we are to succeed, all three of us need behavior change on all fronts. We talk about the future, but the future is now, and it is created now by all of us. I've never heard you speak like that before. Yeah, I didn't know. But I'm going to reach out to administration and try to change some things. You have my word. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maya. Kepada Maya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Alicia yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya saya mohon maaf karena izin off-cam karena jaringan tidak stabil. Nah,
Materi selanjutnya adalah upaya membantu perkembangan kreativitas dan implikasinya di pendidikan. Dalam membantu perkembangan kreativitas setiap anak, terdapat upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai tenaga pendidik atau pembimbing. Yang pertama yaitu pembimbing berusaha memahami pikiran dan perasaan anak, di mana maksud dari kalimat ini adalah pembimbing harus bisa menghargai hasil kreativitas yang dihasilkan oleh usaha yang dilakukan oleh anak atau murid yang dididik. Lalu yang kedua yaitu pembimbing harus mendorong anak untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya tanpa mengalami hambatan, di mana pembimbing harus bisa menciptakan dan membuat seorang anak atau murid itu tidak ada keraguan di dalam dirinya untuk menyampaikan ide-idenya. Lalu yang ketiga adalah pembimbing harus lebih menekankan pada proses daripada hasil. Nah, maknanya di sini yaitu pembimbing harus dapat mendorong anak didiknya untuk mau berproses, berfokus agar bisa berproses, bukan anak tersebut fokus pada hasil akhirnya. Sebagian anak di sini kan sering bagaimana ya? Terlebih dahulu sudah down sebelum melakukan apa yang akan dikerjakannya. Terlebih dahulu bilang gak mampu. Tapi ketika dia mencoba, dia pasti mampu. Nah, di sini tugas sebagai pembimbing atau guru itu meyakinkan pada peserta didiknya bahwa anak didik itu mampu dan harus mencoba. Nah, yang keempat yaitu pembimbing berusaha menciptakan lingkungan yang bersahabat. Di mana maksud di sini yaitu pembimbing harus menciptakan lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan anak didiknya. Misalnya sang guru yang mengajar di tingkat SMA berbeda dengan guru yang mengajar di tingkat anak SD dalam menciptakan sebuah lingkungan. Di mana kalau anak SD itu butuh perhatian yang lebih besar, butuh perhatian yang lebih adil. Karena anak SD itu tidak terlalu memiliki logika yang cukup tinggi ataupun dia hanya bisa memahami apa yang ia lihat, berbeda dengan anak SMA yang jauh lebih lihat pemikirannya. Maksudnya misalnya di sini pembimbing harus bisa ketika di tingkatan SMA kan dia harus bisa, kalau di anak-anak SMA gitu kan lingkungannya harus lebih gimana gitu ya, lebih dekat, bukan seperti kita berteman dengan anak-anak SMA itu. Kalau kita menjadi guru di pendidikan jenjang SD, sikap kita pada lingkungannya seperti guru membimbing anaknya, sedangkan di tingkatan SMA lebih baik kita menjadi teman mereka, bukan berarti untuk diinjak, tetapi menemani dalam perkembangan mereka. Nah, selanjutnya, next. Yang kelima yaitu pembimbing berusaha mengeksplorasi segi-segi positif yang dimiliki anak dan bukan mencari kesalahan pada anak. Maksud di sini yaitu ketika ada seorang anak yang sering melakukan kesalahan, guru atau pembimbing tidak boleh berfokus pada kesalahan anak itu saja. Dia juga harus fokus apa yang ada, apa kebaikan yang ada dalam diri anak tersebut yang bisa dikembangkan. Yang keenam yaitu pembimbing berusaha menempatkan aspek berpikir dan perasaan secara seimbang dalam proses bimbingan. Nah, di sini bermaksud bahwa logika dan perasaan pembimbing harus bisa dipadukan agar logika dan perasaan harus dipadukan dari seorang pembimbing atau guru agar tidak boleh lebih berat salah satunya, tidak boleh lebih berat pada logika dan tidak boleh lebih berat pada perasaan. Misalnya ketika seorang guru lebih berat pada sebuah logika, anak ini memang bandel, pikirannya itu hanya sebatas itu, dia tidak memikirkan latar belakang seorang anak. Namun ketika guru yang lebih berat pada perasaan, akan terjadi tidak sedikit akan terjadinya favoritisme pada seorang anak. Sehingga diperlukan pembimbing yang mampu menempatkan aspek berpikir dan perasaan secara seimbang dalam membantu mengembangkan kreativitas dan inovasi pada seorang anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Maya yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, saya berikan 5 penanya terlebih dahulu. Oke, di sini udah ada 3 penanya dulu ya. Yang pertama, Eis. Silakan pertanyaannya, Eis. Baik, saya mau bertanya, kan pada PPT di bagian upaya untuk mendukung perkembangan kreativitas pada poin 4 disebutkan salah satunya dengan berada di lingkungan yang bersahabat. Nah, saya itu mau tanya, gimana kalau misalnya kasusnya dia seorang anak itu tidak berada di lingkungan yang bersahabat, apakah hal tersebut bakalan berpengaruh gitu pada perkembangan kreativitasnya, ataukah upaya dengan berada di lingkungan bersahabat tersebut tidak berpengaruh besar gitu terhadap perkembangan kreativitasnya karena bisa dibantu sama upaya lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Eis atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Alia. Kepada Alia saya persilakan. Terima kasih. Jadi kan semua anak itu punya kreativitas masing-masing kan. Terus misalnya ada anak murid yang nggak bisa gambar gitu misalnya. Padahal kita sebagai guru tuh udah bimbing anak itu dari mulai kayak nunjukin caranya, nyontohin juga gitu. Tapi terus dia juga udah berusaha buat ngikutin kita gitu. Terus udah berusaha biar gambarnya tuh sama gitu sama apa yang kita contohin gitu. Tapi hasilnya tetap nggak bagus gitu. Terus gimana menurut kalian kalau misalnya kita ngasih nilai yang rendah gitu ke dia? Terima kasih Alia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kanisha. Kanisha saya persilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf saya izin untuk off cam. Saya ingin bertanya, ini menurut pendapat kalian, kan setiap individu atau setiap orang itu memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Nah, misalnya ada satu orang anak, dia tuh memiliki kreativitas di bidang seni, tetapi orang tuanya tidak setuju kalau dia memiliki kreativitas di bidang seni. Mungkin karena alasannya kayak seni itu buat apa dan lain-lain, tapi kayak lebih memaksa anaknya kayak misalnya lebih kamu kembangin aja kreativitas di bidang olahraga atau gimana. Nah, itu pendapat kalian, apakah anaknya itu harus mengalah tapi tidak bisa mengembangkan kreativitas mereka di bidang yang dituntut sama orang tuanya, atau mereka melawan dan terus mengembangkan kreativitas di bidang mereka? Menurut kalian bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Kanis. Sudah 3 orang penanya ya? Berarti ditampung dulu ya. Izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu.
Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan. Nah, pertanyaannya tadi kan begini ya. Kalau kasusnya lingkungan tersebut tidak bersahabat pada anak, apakah akan tetap terjadi pada perkembangan kreativitasnya ya? Iya, betul. Nah, seperti pada presentasi tadi, terdapat faktor lingkungan termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas seorang anak atau seorang manusia. Nah, ketika lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh karena setiap manusia itu berbeda ya. Setiap manusia itu berada di lingkungan yang berbeda-beda. Ketika seorang manusia berada di lingkungan tepat, misalnya seorang kreativitas anak, yaitu dia suka cerita. Nah, ketika dia memiliki lingkungan yang dengan orang-orang yang suka mendengar, orang-orang yang ramah dan menerima masukan dan cerita-ceritanya, pasti kreativitas atau perkembangan kreativitasnya berkembang pesat dibandingkan seorang anak yang berada di lingkungan yang tidak di lingkungan yang sikap acuh tak acuh begitu. Ketika dia bercerita, oh iya, begitu aja tidak ada responnya. Ketika seorang anak berada di lingkungan yang seperti lingkungan tepat yang memiliki respon positif, nah ketika ia bercerita ada respon, pasti sebuah cerita yang dia ungkapkan akan terus berkembang. Dia akan memiliki pikiran yang luas. Pikirannya akan terus terbuka untuk menghasilkan cerita-cerita yang lebih baik lagi. Begitu, apakah terjawab, Ais? Sudah terjawab. Terima kasih, Maya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Alia. Inti pertanyaannya itu kan menurut kalian salah nggak kalau kita sebagai guru memberi nilai yang rendah pada anak yang tidak ada hasil atau tetap sama aja? Kalau menurut pendapat saya bisa jadi salah. Jika memang anak tersebut tuh sudah berusaha semaksimal mungkin, terus dia udah berusaha semaksimal mungkin, terus sudah berlatih juga, tapi hasilnya tuh tetap tidak ada perubahan. Jadi seharusnya seorang guru harus mengertinya bahwa kemampuan seorang anak tersebut tuh memang hanya sampai segitu aja. Karena kan setiap orang itu emang punya kemampuan kreativitasnya pada dirinya masing-masing. Nah, ada yang selalu mempunyai ide baru atau kreativitasnya, dan ada yang tidak punya ide baru pada kreativitas dirinya. Tetapi jika guru tuh memberi nilai yang rendah dan itu menurut saya benar kalau anak tersebut tuh memang tidak tidak terus berlatih atau tidak ngasah skill kreativitas pada dirinya walau gurunya tuh sudah membimbing. Gitu aja sih menurut pendapat saya. Apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Kanisya. Intinya itu kan bagaimana menyikapi keinginan minat yang berbeda antara orang tua dan anak. Menurut aku pribadi itu, dalam menggali minat bakat dan memaksimalkan potensi anak itu ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu loh. Misalnya kayak orang tua. Nah, sebagai orang tua itu harusnya mendukung dari potensi yang dimiliki oleh anak, bukannya malah membatasi. Kemudian sehingga anaknya itu bisa mengembangkan kemampuan dan bisa menjaga kesehatan mental karena minim dari tekanan gitu loh, jadi nggak ada paksaan. Kemudian dari anaknya itu sendiri, dia juga harus sadar bahwa dia itu
punya hak untuk memilih jalan hidup dengan kemampuan yang dia bisa dan dia minati. Tapi dia juga harus mendengarkan saran dari orang terdekat seperti orang tua yang mungkin bisa jadi patokan gitu. Jadi bisa dijadikan bahan pertimbangan, tapi bukan untuk mengambil keputusan secara mutlak. Kemudian misalnya, nah untuk menghadapi perbedaan itu kayak diperlukan peran orang ketiga gitu loh. Misalnya sebagai contoh itu ada guru di mana bisa memfasilitasi diskusi supaya si anak itu bisa menerima saran tanpa tertekan dan dapat percaya diri mengenai penyampaian keinginannya. Kemudian intinya itu mengenai konflik beda pendapat ini bisa dengan memperbaiki komunikasi dari kedua belah pihak dan bisa mengambil jalan mediasi dengan bantuan pihak ketiga itu kayak contohnya tadi guru. Apakah sudah menjawab, Kanisha? Iya, sudah. Makasih. Ya, sama-sama. Baik, kami buka sesi pertanyaan untuk 2 orang penanya lagi. Tercepat ya. Terima kasih. Oke, Erliana dan Nadia. Kepada Erliana saya persilakan. Oke, makasih sebelumnya. Mau tanya tentang proses kreativitas. Tadi kan di video itu yang mengenai proses kreativitas disebutkan kan di akhir video bahwa untuk membuat suatu karya itu harus dilakukan proses kreativitas gitu. Terus apakah akan menimbulkan masalah jika kita membuat suatu karya atau melakukan suatu kreativitas tapi tidak melewati proses itu, terus dan seberapa pentingkah proses kreativitas itu dalam menciptakan suatu kreasi? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Erli. Selanjutnya ada Nadia. Kepada Nadia saya persilakan. Saya izin bertanya, jadi kan kebanyakan orang tuh dianggap kreatif kalau bisa menggambar atau kayak menciptakan karya seni gitu kan. Jadi lebih ke bidang seni. Nah, kira-kira macam kreativitas selain di bidang seni itu apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu ya. Terima kasih.
Oke, baik. Saya akan izin menjawab ya. Izin menjawab pertanyaan Nadia tadi. Pertanyaan itu kira-kira macam bidang kreativitas itu selain seni apa? Sebelumnya seni itu kan keahlian membuat karya yang seperti tarian, lukisan, ukiran. Terus seni juga meliputi banyak kegiatan manusia gitu. Menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan teknik pembuatnya untuk dihargai keindahan atau kekuatan emosinya. Sebenarnya di zaman yang sekarang ini semua industri itu bisa masuk ke dalam bidang kreatif gitu. Apa aja selain seni, misalnya kayak di sosial media aja kayak apa namanya? Kayak ya kayak sosial media gitu. Terus yang lain-lainnya bidang ekonomi kreatif itu tuh dalam zaman sekarang tuh udah termasuk ke dalam bidang kreatif gitu. Jadi kalau sekarang tuh cakupannya nggak cuma di seni aja, di semua aspek kehidupan juga bisa menciptakan kreativitasnya sendiri-sendiri gitu. Mungkin ada dari lain yang ingin membantu menjawab atau dari luar kelompok. Terima kasih. Baik, saya ingin menambahkan dari pertanyaan Nadia tentang kreativitas yang selain dari seni itu sebenarnya banyak. Salah satunya, contohnya itu musik. Nah, di dalam musik itu kan ada para musisi yang menciptakan lagu nada itu. Nah, seorang musisi juga membutuhkan kreativitas dalam menghasilkan ide yang harus menciptakan sebuah lagu yang nyaman dan enak didengar seperti dari zaman dahulu ya. Kayaknya kan itu lagu kayak lebih tradisional gitu. Nah, semakin perkembangan zaman yang semakin meningkat, banyak para musisi yang menciptakan lagu-lagu seperti rock, lagu-lagu yang bertema sedih gitu, dan bahkan aktivitas juga saat ini game contohnya ya. Itu salah satunya game online ini adalah salah satu contoh dari perkembangan kreativitas setiap orang atau seseorang gitu ya. Dulu kan yang kita tahu itu permainan tradisional gitu. Nah, sekarang bahkan melalui media elektronik, melalui smartphone, kita dapat bermain game gitu. Nah, itu juga salah satu dari perkembangan aktivitas dari seseorang atau manusia. Nah, yang selain dari bidang seni, begitu. Apakah dapat membantu Nadia? Ya, terima kasih Maya, Nabila. Izin menjawab pertanyaan dari Erliana, yaitu apakah dalam proses kreativitas, apakah akan menimbulkan masalah dalam membuat karya atau kreativitas jika prosesnya tidak diikuti. Nah,
kreativitas itu kan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang baik, benar-benar merupakan hal yang baru, ataupun sesuatu ide yang baru gitu. Nah, apabila salah satu proses yang tidak diikuti dapat menimbulkan ketidakjelasan suatu ide tersebut gitu. Jadi kan untuk untuk menciptakan sesuatu yang baru itu kita harus punya tujuan yang jelas dan sasaran yang jelas juga. Nah, untuk tujuan yang jelas dan sasaran yang jelas itu kan diperlukan ide juga kan. Nah, apabila tidak dilaksanakan salah satunya, mungkin akan berdampak juga dengan satu dan yang lain halnya. Cuma kalau dari setiap individu kan punya kreativitasnya masing-masing. Dan setiap orang kan berbeda-beda juga kreativitasnya. Secara teori, sebenarnya bisa dibilang nggak berpengaruh besar, tetapi termasuk dalam hal yang cukup penting juga untuk perkembangan kreativitas yang terstruktur. Mungkin dari saya segitu aja. Adakah yang mau menambahkan dari kelompok saya atau dari kelompok yang lain? Sepertinya nggak ada tambahan lagi ya. Apakah jawaban saya sudah cukup, Erliana? Cukup. Makasih jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, karena kita telah melakukan presentasi dan semuanya sudah mendengarkan hasil diskusi, kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide yang baru. Nah, sebuah kreativitas akan berkembang dengan adanya situasi yang mendukung dan mendorong seseorang untuk berkembang. Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan, situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya banyak pertanyaan, situasi yang dapat mendorong dalam menghasilkan sesuatu, situasi yang mendorong kemandirian dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang tidak kreativitas. Maksudnya, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang tak kreatif. Tetapi setiap orang memiliki kreativitas masing-masing yang berbeda-beda, yang tertanam dalam dirinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini udahan.